Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo menghadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping. Hari ini Cina merayakan HUT ke-80. Parade militer pun digelar dengan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Presiden Prabowo Subianto hadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo duduk di sebelah Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga hadir dalam acara ini. Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan Presiden Cina. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah. Meski berangkat ke Cina, namun Presiden Prabowo pastikan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer Cina yang digelar hari ini sekaligus jadi ajang Presiden Xi Jinping menegaskan diri sebagai penjaga tatanan internasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Pemirsa, 2 truk adu banteng di Jalan Raya Desa Gayaman, Mojokerto, Jawa Timur. 1 orang tewas dan 2 lainnya luka berat. Kecelakaan maut adu banteng melibatkan 2 truk terjadi di jalur utama Mojokerto Pasuruan, Desa Gayaman, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek dan menewaskan seorang sopir terjepit di dalam kabin. Sementara sopir dan kernet truk lainnya luka berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan mobil damkar untuk memisahkan kedua truk. Setelah kedua kendaraan terpisah, korban yang terjepit berhasil dievakuasi oleh tim relawan. Kecelakaan ini diduga bermula saat truk bermuatan gabah melaju dari arah Mojokerto ke Pasuruan keluar jalur hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Lampung Utara digegerkan aksi nekat seorang pria Parubaya yang terjun ke dalam sumur. Dari keterangan warga, diduga korban berhalusinasi melihat harimau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tim damkar mengevakuasi jasad pria Parubaya dari dalam sumur di Desa Kembang Gadi, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung. Korban diketahui bernama Parwoto berhasil dievakuasi selama 2 jam setelah sebelumnya melompat ke dalam sumur sedalam 10 meter di samping rumahnya. Menurut keterangan warga, Parwoto diduga mengalami halusinasi melihat harimau sebelum akhirnya terjun ke sumur. Tim damkar belum dapat memastikan penyebab pasti korban melompat ke sumur. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di TPU sekitar. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, Anyus melaporkan. Polisi kembali menggelar patroli skala besar di Jakarta hari ini. Patroli untuk menjaga keamanan pasca aksi demo anarkistis. Patroli yang digelar Polda Metro Jaya menyasar jalan-jalan protokol, pusat bisnis, dan objek vital. Puluhan personel polisi dilibatkan dalam patroli. Patroli untuk memastikan keamanan Jakarta pasca demo anarkistis yang juga merusak sejumlah fasilitas umum. Patroli akan terus digelar hingga situasi kembali normal seutuhnya. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berakhir ricuh. Keluarga korban menolak hukuman 20 tahun penjara dan meminta terdakwa dihukum mati karena membunuh korban secara sadis.
Kericuhan ini terjadi saat majelis hakim membacakan putusan 20 tahun penjara terhadap terdakwa Jibril di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban mengamuk dan menangis histeris di ruangan sidang, salah seorang di antara mereka bahkan jatuh pingsan. Keluarga tak terima karena korban dibunuh dengan sadis. Apalagi pembunuhan itu terjadi saat korban sedang hamil 7 bulan. Meski terjadi kericuhan, majelis hakim pengadilan setempat tetap menyelesaikan pembacaan putusan terhadap terdakwa Jibril secara daring. Kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indah Sari terjadi pada 21 Januari 2025 lalu di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dibunuh dengan 79 luka tusukan senjata tajam, 7 luka sayatan senjata tajam, serta beberapa luka memar di sekujur tubuhnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma News melaporkan. Pemirsa, dugaan kasus perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seorang siswa SMP negeri di Kecamatan Mentok harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai menjadi korban perundungan. Seorang siswa SMP di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, diduga menjadi korban bullying. Remaja yang masih berusia 13 tahun ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiram Setosan akibat sejumlah luka yang dideritanya. Korban dipukuli oleh 4 siswa lainnya saat jam istirahat sekolah. Orang tua korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Bangka Barat. Namun kepala sekolah SMP negeri di wilayah Mentok membantah bahwa di lingkungan sekolahnya terjadi peristiwa bullying. Tahu dia ngeroyok tuh 4 orang. Sesudah itu dia pingsan tuh nggak tahu berapa orang yang mukul. Oh sampai pingsan di lokasi di lokasi sudah dikeroyok. Muntah-muntah kan. Kabarnya setelah pingsan itu masih dipukul ya, masih dilempar. Oh, dipukul. Oh. Dia roboh gitu. Lokasinya di mana itu? Di belakang sekolah, masih lingkungan sekolah. Masih di lingkungan sekolah. Oh. Sebagai pelaku, yang 2 itu sebetulnya bertindak sebagai pelerai, gitu loh, gitu. Nah, apabila ada kabar dari sono atau dari luar bahwasanya ada pengeroyokan, itu kelihatannya sih tidak terjadi seperti itu. 1 lawan 1 jadi gitu? Iya, kelihatannya seperti itu. Okay. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Pak. Informasi yang kami dapatkan, Pak, yang korban ini sempat pingsan, Pak ya? Nah, kalau masalah sempat pingsan dan tidaknya, mengingat saya tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya dari itu, saya tidak bisa menjelaskan. Pihak sekolah juga telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan peristiwa ini terjadi di luar lingkungan sekolah. Peristiwa ini sedang dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polres Bangka Barat dan orang tua korban tidak ingin berdamai atas apa yang telah dialami oleh anaknya.